Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Ningsi dengan NIM dan 0221331. Saya dari kelas C. Oke, langsung saja saya akan membacakan jawaban dari tugas yang diberikan. Yang pertama, saya mengambil judul yang pertama, yaitu Etika Profesi Teknologi Informasi Pelanggaran Keamanan Data. Di sini ada kasus, yaitu ada 5 kasus, yaitu malware, serangan DDoS, phishing, mal in the middle, dan serangan berat. Kemudian langkah-langkah penyelesaian masalah bisa ada kepercayaan publik, privasi dan keamanan data, tanggung jawab profesional, integritas profesional, dan penghindaran konflik kepentingan. Kemudian judul yang kedua yang saya angkat adalah etika digital dalam artificial intelligence. Kasusnya itu isu ketika berkaitan dengan produksi misinformasi dan disinformasi. Hak itu hak cipta, transparansi perusahaan AI. Kemudian keamanan siber dan privasi berkaitan dengan akses data ilegal dan kebocoran data. Contohnya ketika Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia mencoba menggunakan ChatGPT dan memasukkan beberapa pertanyaan terkait pemilu. Beberapa pertanyaan dijawab keliru oleh ChatGPT. Kemudian yang kedua, isu etika tentang bagaimana masyarakat menggunakan AI dapat kita lihat dalam konteks plagiarisme, pembuatan karya seperti karya tulis musik, novel, lukis, produk jurnalisme, bahkan karya ilmiah. Contoh lainnya adalah deepfake yang secara sengaja disebarkan sebagai informasi untuk kampanye hitam. Toko publik Bloomberg telah memperingatkan bahwa semakin lama deepfake semakin tampak nyata dan sulit mengidentifikasi sebagai kepalsuan. Kemudian memiliki masalah etis dalam konteks bias dan rasis. Langkah-langkah penyelesaian masalahnya itu memastikan penggunaan sistem AI untuk memperbaiki akses informasi dan pengetahuan, termasuk mendukung penelitian akademis, jurnalisme, publik, dan pengembang dalam kaitannya dengan kebebasan berekspresi, kebebasan ilmiah. Kemudian memastikan bahwa pengguna AI menghormati kebebasan berekspresi dan akses informasi terkait pembuatan modernisasi dan kurasi konten secara otomatis. Dalam hal ini perlu ada kerangka berpikir yang tepat, termasuk kebijakan transparansi, komunikasi, dan informasi daring, serta memastikan pengguna memiliki akses pada kegaramanan cara pandang. Kemudian berupaya dalam meningkatkan kemampuan literasi digital dan informasi untuk penguatan berpikir kritis sehingga dapat memitigasi disinformasi, misinformasi, dan ujaran kebencian. Kemudian yang terakhir, menciptakan lingkungan yang memungkinkan media memiliki hak dan sumber daya untuk memberitakan terkait keuntungan dan bahaya AI serta menggunakan sistem AI secara etis dan operasional. Kemudian yang kedua itu ada penerapan prinsip-prinsip etika profesional dalam kasus pelanggaran etika. Yang pertama adalah etika profesi teknologi informasi pelanggaran keamanan data. Prinsip profesional, prinsip dasar keamanan data meliputi kerahasiaan atau memastikan data hanya diakses oleh pihak berwenang. Kemudian yang kedua itu berintegritas atau mencegah memodifikasi data tanpa otoritas. Kemudian yang ketiga, ketersediaan atau memastikan data dapat diakses saat diperlukan. Kemudian yang keempat, keutuhan atau melindungi data dari manipulasi. Kemudian judul yang kedua itu etika digital dalam artificial intelligence. Prinsip etika personal berkaitan dengan ancaman etika. Perlu ada kesiapan yang sinergis dari berbagai pihak, dari berbagai level. AI perlu secara segera dimasukkan dalam perencanaan pembuatan kebijakan untuk mengurangi risiko di kemudian hari, terlebih jika berimplikasi kepada keamanan nasional. Kemampuan literasi digital berbasis etika digital juga perlu penguatan sehingga masyarakat siap berdampingan dengan AI.
Kemudian yang ketiga, analisis keputusan etis berbasis analisis. Judul Perubahan Struktural Pasar Tenaga Kerja Terkait Ekonomi Digital. Studi kasus jasa transportasi daring. Faktor etis. Gojek juga mengubah struktur pasar tenaga kerja dengan tidak hanya membuka lapangan pekerjaan bagi pengemudi, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan sesudah sektor UMKM yang memiliki akses pasar yang lebih besar. Kemudian yang kedua, peningkatan jumlah pengemudi Gojek, baik Gojek motor maupun Gojek mobil, berdampak pada peningkatan jumlah orang yang bekerja secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan terciptanya lapangan pekerjaan. Namun, peningkatan jumlah pengemudi Gojek hanya berdampak pada penurunan jumlah pengangguran dan penurunan tingkat pengangguran pada periode awal implementasi. Hasil tersebut melengkapi temuan riset dari Gojek sendiri mengenai perbedaan tenaga kerja yang terserap oleh platform mereka pada periode awal implementasi dan periode sesudah implementasi. Aplikasi ini benar bisa membantu dan mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Kemudian yang keempat itu penelitian dampak cybercrime. Judul yang saya ambil itu perkembangan kejahatan teknologi informasi atau cybercrime dan antisipasinya dengan penal polisi. Bagaimana profesi teknologi informasi dapat berkontribusi terhadap penanganan cybercrime berdasarkan literatur yang telah Anda baca. Sini, akibat dari perkembangan teknologi memunculkan adanya kejahatan komputer atau kejahatan internet yang disebut cybercrime, yang dapat juga berkaitan dengan kejahatan di bidang ekonomi, khususnya dimanfaatkan dalam kejahatan di bidang perbankan. Kejahatan ini sangat memengaruhi kenyamanan dan dunia teknologi. Dampak teknologi ini menguntungkan dan dampak teknologi ini bisa menguntungkan dan bisa merugikan, sebagaimana dengan kebanyakan yang menyalahgunakan sebagai kejahatan. Dalam perkembangan masyarakat yang mengalami perubahan dan kemajuan pesat karena globalisasi dan teknologi, khususnya teknologi informasi, sangat diperlukan peraturan hukum yang mengatur kegiatan manusia, hubungannya dengan pemanfaatan teknologi informasi, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, dan demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Kemudian sintetis etika dan hukum dalam teknologi informasi. Di sini saya menjelaskan tentang undang-undang privasi atau perlindungan pribadi di negara Indonesia. Di sini di dalam Undang-Undang PDP pasal atau pengejawatan pasal 28G ayat 1 berbunyi setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Kemudian di sini saya mengambil contoh di negara lain, yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki peraturan khusus terhadap data-data pribadi dalam industri. Mereka meskipun cakupan data yang dilindungi tidak luas, namun cakupan perlindungan sebenarnya sudah cukup komprehensif. Privasi ayat 197473. Undang-undang ini membahas pengungkapan dan pemakaian data yang dikelola oleh pemerintah federal. Undang-undang ini memberikan hak kepada warga negara Amerika untuk mengetahui informasi mana yang mengenai mereka yang digali pemerintah, untuk melihat dan mengkopi informasi tersebut, untuk memperbaiki informasi tersebut, dan untuk membatasi kontrol terhadap pengungkapan ke pihak ketiga. Kemudian studi literatur profesi luhur dalam teknologi informasi dan bisnis. Yang pertama, konsep profesi luhur dalam teknologi informasi dan bisnis. Konsep
Kemudian yang kelima itu studi literatur profesi luhur dan teknologi informasi dan bisnis. Konsep profesi luhur dalam teknologi informasi dan bisnis mengacu pada gagasan bahwa profesional teknologi informasi memiliki tanggung jawab untuk bertindak secara etis, bertanggung jawab dan dengan pertimbangan kepentingan masyarakat. Ini berarti bahwa mereka harus melayani kepentingan publik, mempromosikan keadilan dan kesetaraan, menghormati privasi dan keamanan, bertindak dengan integritas, menunjukkan akuntabilitas. Kemudian studi kasus Microsoft dan inisiatif All for God. Microsoft telah berkomitmen untuk menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk kebaikan dan meluncurkan inisiatif AI for God. Inisiatif ini bertujuan untuk memanfaatkan AI untuk mengatasi beberapa tantangan terbesar di dunia seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan penyakit. Kemudian IBM dan komitmennya terhadap keberagaman di inklusi. Kemudian yang ketiga itu menghadapi tantangan, pemenang mengambil semua. Kemudian prinsip profesi luhur dapat membantu mengatasi beberapa tantangan ini dengan mendorong profesional TI untuk mendukung perusahaan yang berkomitmen pada etika dan tanggung jawab sosial, pengembangan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas, bukan hanya untuk segelintir orang, berbicara menentang praktis bisnis yang tidak etis dan mengeksploitasi, kemudian bekerja sama untuk menciptakan industri TI yang lebih adil dan berkelanjutan. Kemudian kesimpulan, konsep profesi luhur sangat penting dalam teknologi informasi dan bisnis dengan bertindak secara etis, bertanggung jawab, dan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Profesional teknologi informasi dapat memberikan dampak positif pada dunia dan membantu mengatasi tantangan seperti dinamika pemenang pengambil semua di industri teknologi informasi. Oke, baik, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.